Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ines Imran. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai materi dekarboksilasi oksidatif dalam fisiologi tanaman. Proses penting dalam fisiologi tanaman yaitu dekarboksilasi oksidatif. Mari kita bahas definisinya, perannya dalam metabolisme, mekanisme enzimatik, dan aplikasi praktisnya. Definisi dari dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi yang melibatkan pelepasan karbon dioksida dari molekul organik. Proses ini menghasilkan energi dan intermediat metabolisme penting. Proses dari dekarboksilasi oksidatif terjadi dalam mitokondria, tempat molekul organik dipecah menjadi karbon dioksida, air, dan energi dalam bentuk ATP. Peran dekarboksilatif oksidatif dalam metabolisme tanaman. Di sini ada 3. Yang pertama, produksi energi. Dekarboksilasi oksidatif menghasilkan ATP yang digunakan oleh tanaman untuk pertumbuhan, perkembangan, dan berbagai fungsi penting lainnya. Yang kedua, sintesis biomolekul. Proses ini menghasilkan intermediat metabolisme yang digunakan dalam sintesis asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Dan yang ketiga, regulasi metabolisme. Dekarboksilasi oksidatif membantu mengatur keseimbangan energi dan menyediakan jalur untuk penghancuran molekul organik. Selanjutnya, mekanisme enzimatis dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama, pirufat dehidrogenase. Kompleks enzim ini mengatalisis langkah pertama dekarboksilasi oksidatif mengubah pirufat menjadi asetil CoA. Yang kedua, siklus asam sitrat. Asetil CoA memasuki siklus asam sitrat menghasilkan NADH, FADH2, dan karbon dioksida. Yang ketiga, rantai transport elektron. NADH dan FADH2 dioksidasi menghasilkan gradien proton yang digunakan oleh ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi laju dekarboksilasi oksidatif. Yang pertama ada intensitas cahaya. Cahaya mempengaruhi fotosintesis yang pada gilirannya mempengaruhi pasokan pirufat untuk dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua ada suhu. Suhu optimal untuk mengaktifasi enzim dekarboksilasi oksidatif berbeda untuk setiap spesies tanaman. Yang ketiga ada ketersediaan air. Kekurangan air dapat menghambat aktivitas dekarboksilasi oksidatif yang dapat menyebabkan stres tanaman. Selanjutnya ada aplikasi dekarboksilasi oksidatif dalam pertanian dan bioteknologi. Yang pertama ada peningkatan produktivitas. Memahami dekarboksilasi oksidatif dapat membantu meningkatkan efisien penggunaan nutrisi dan produksi biomasa pada tanaman. Yang kedua ada pengembangan varietas tahan. Pengetahuan tentang mekanisme dekarboksilasi oksidatif dapat membantu mengembangkan varietas tanaman yang tahan terhadap stres lingkungan. Yang ketiga ada bioteknologi. Dekarboksilasi oksidatif dapat dimanfaatkan dalam bioteknologi untuk produksi biofuel dan kimia lainnya. Selanjutnya ada penelitian terkini dan perkembangan terbaru. Yang pertama ada studi genetik. Penelitian terbaru fokus pada identifikasi dan karakterisasi gen yang mengkode enzim dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua ada pemodelan komputasi. Pemodelan komputasi digunakan untuk memprediksi bagaimana dekarboksilasi oksidatif dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga ada pengembangan teknologi. Teknologi baru dikembangkan untuk mengukur dan memanipulasi aktivitas dekarboksilasi oksidatif dalam tanaman. Yang terakhir, kesimpulan dan implikasi praktis. Yang pertama penting, dekarboksilasi oksidatif adalah proses kunci dalam fisiologi tanaman yang menghasilkan energi dan intermediat metabolisme. Yang kedua, aplikasi. Pemahaman tentang dekarboksilasi oksidatif memiliki potensi besar untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan mengembangkan teknologi baru. Dan yang terakhir ada penelitian. Penelitian berkelanjutan tentang dekarboksilasi oksidatif penting untuk memaksimalkan potensi tanam dan meningkatkan ketahanan pangan.